Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Sehat semua? Anak-anak sudah siap untuk belajar dengan Bu Ika? Sudah disiapkan buku-bukunya? Jika sudah siap, ayo anak-anak duduk yang rapi. Simak baik-baik penjelasan dari Bu Ika. Anak-anak, kita sudah masuk pada tema 2. Dan hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 hingga pembelajaran 3. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kegiatan hari ini adalah sebagai berikut. Audio Jungle. Bagaimana anak-anak, sudah dibaca tujuan pembelajarannya? Bismillah, insya Allah kita bisa mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Asalkan anak-anak harus rajin belajarnya ya. Oke anak-anak, silakan kalian buka bupenanya yang tema 2 halaman 77. Nah, di tema 2 ini tentang udara bersih bagi kesehatan. Untuk materi pertama kita akan belajar tentang mencari informasi penting pada teks. Anak-anak tahu apa itu informasi? Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Dengan mendapatkan informasi, anak-anak bisa mengetahui dan memahami tentang sesuatu hal. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan informasi? Salah satu cara untuk mendapatkan informasi dengan membaca teks dengan cermat. Jadi kalau ada suatu bacaan, kalian harus baca betul-betul agar kalian paham apa isi bacaannya, sehingga kalian mendapatkan informasi-informasi penting yang ada dalam teks bacaan tersebut. Informasi-informasi penting itu bisa kalian dapatkan dari jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam teks. Pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa kalian buat sendiri dengan menggunakan kata tanya yang sudah kalian kenal. Kata tanya ada apa saja? Ada apa, siapa, kapan, bagaimana, di mana, mengapa. Nah, anak-anak jangan sampai salah dalam menentukan jawaban dari kalimat tanya tersebut. Nah, sekarang coba kita pelajari dulu ya sebelum kita mencari informasi penting. Bagaimana cara membuat pertanyaan itu ya. Sekarang anak-anak buka bupenanya tentang kata tanya. Ada di halaman, sebentar ya. Ada di halaman 82. Coba anak-anak buka halaman 82. Tentang kata tanya. Nah, di situ ada kata tanya apa. Nanti kalau ada kata tanya apa, arah jawabannya itu bisa jawaban tentang nama-nama benda, sebab, akibat, judul, atau tema. Sedangkan kata tanya di mana, nanti arah jawabannya sudah jelas tentang tempat atau latar. Sedangkan kata tanya kapan, wah ini tambah jelas lagi arah jawabannya tentang waktu kejadian atau peristiwa. Sedangkan kata tanya siapa sudah pasti menanyakan orang. Jawabannya tentang tokoh utama atau tokoh pendukungnya. Jika kata tanyanya mengapa, kalian harus memberikan jawaban berupa alasan suatu masalah yang ada dalam teks. Biasanya ada kata karena apa bla 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 ya. Kalau kata tanyanya bagaimana, ini arah jawabannya tentang cara pembuatan sesuatu, proses, urutan, pendapat atau sikap. Sedangkan kata tanya berapa, ini arah jawabannya berupa jumlah atau banyak benda. Nah, nanti
Nanti anak-anak jika membuat pertanyaan, kata tanyanya diletakkan di awal kalimat ya. Jangan ditaruh di belakang atau di tengah-tengah. Jadi gunakan kata tanyanya di awal kalimat. Jadi nanti dengan menjawab pertanyaan itu anak-anak akan menemukan informasi penting yang ada dalam teks bacaan. Baik anak-anak, kembali ke halaman awal. Di halaman 77 ada teks tentang wisata hutan desa Bumi Gemilang. Nanti anak-anak baca teksnya, baca dengan cermat supaya anak-anak paham isi bacaannya. Setelah anak-anak membaca teks bacaan, lihat halaman 78. Nah, ini kita akan belajar untuk mencari informasi penting dengan membuat peta pikiran atau peta konsep. Membuat peta pikirannya yaitu dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan. Kalian membuat pertanyaan dulu, setelah itu kalian membuat jawabannya. Jadi kalian membuat pertanyaan dan jawaban. Dari situ kalian akan menentukan informasi penting yang ada dalam teks bacaan yang sudah anak-anak baca. Sebagai contoh di halaman 78 ini tentang membuat pertanyaan dan jawaban yang ada pada teks bacaan wisata hutan desa Bumi Gemilang. Nah, di sini ada pertanyaan, apa yang diusulkan untuk dibuat di desa Bumi Gemilang? Jawabannya, hutan wisata diusulkan untuk dibuat di desa Bumi Gemilang. Pertanyaan kedua, siapa yang mengusulkan dibuatnya hutan wisata? Para pemuda desa Bumi Gemilang mengusulkan dibuatnya hutan wisata. Yang ketiga, mengapa para pemuda mengusulkan dibuat hutan wisata? Karena, nah ini mengapa itu berupa alasan ya. Karena mereka jenuh dengan mata pencaharian mereka yang hanya mencari kayu bakar di hutan. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara Danar, salah seorang pemuda, memperkenalkan hutan wisata di desa Bumi Gemilang kepada masyarakat luar? Jawabannya, Danar mengumpulkan foto serta video pemandangan alam di hutan, lalu mengunggahnya ke sosial media. Nah, dari situ, dari teks bacaan tersebut kita bisa mengetahui informasi penting yang ada di desa Bumi Gemilang. Oh, ternyata di desa Bumi Gemilang itu dibuat hutan wisata. Siapa yang membuat? Oh, yang mengusulkan ternyata para pemudanya. Mengapa ya para pemuda kok mengusulkan membuat hutan desa wisata? Oh, ternyata karena mereka jenuh dengan mata pencarian mereka yang tiap hari mencari kayu bakar. Akhirnya mereka membuat desa wisata ya. Wisata hutan dengan mereka mengumpulkan foto dan video-video lalu diunggah ke sosial media sehingga desa Bumi Gemilang menjadi terkenal. Begitu anak-anak cara untuk mencari informasi. Nanti anak-anak lihat di halaman 78 ada teks tentang pencemaran udara. Anak-anak membuat peta konsep seperti contoh yang di atasnya tadi tentang wisata hutan desa Bumi Gemilang. Nah, membuat peta konsep seperti itu, bagan-bagan itulah anak-anak peta konsep. Nah, setelah itu peta konsepnya atau peta pikiran, kalian membuat peta konsep atau pikiran berdasarkan teks pencemaran udara tadi. Nanti anak-anak akan tahu informasi penting apa yang ada pada teks pencemaran udara. Nah anak-anak, untuk selanjutnya di halaman 79, coba perhatikan halaman 79 tentang sistem pernapasan hewan. Di sistem pernapasan hewan ini anak-anak akan mengetahui apa saja organ-organ pernapasan yang ada pada hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Contohnya di situ ada cacing tanah. Cacing tanah pernapasannya menggunakan permukaan kulit yang basah dan berlendir. Sedangkan serangga bernapas menggunakan trakea. Nah, ini adalah organ pernapasannya serangga. Kalau cacing tanah tidak ada ya, karena mereka bernafasnya langsung menggunakan permukaan kulitnya. Kalau serangga ada organ pernapasannya. Jadi oksigennya masuk melalui stigma. Stigmanya nanti melalui trakea, masuk melalui trakea dan disebarkan ke seluruh tubuh. Ikan bernapas menggunakan insang. Nah, oksigen yang ada di air itu masuk ke mulut ikan. Nah, nanti oksigennya yang diambil, nanti airnya keluar sendiri.
ya dari tubuh ikan. Nah, oksigennya nanti masuk ke insang sebagai alat pernapasannya ikan. Sekarang amfibi atau katak. Amfibi atau katak ketika di air menggunakan insang ketika dia masih pada tahap berudu. Nah, kalau sudah dewasa, kataknya ketika di darat menggunakan paru-paru. Nah, sekarang burung menggunakan paru-paru ketika ada di darat. Tapi ketika terbang, burung menggunakan pundi-pundi udara. Sekarang mamalia bernapas menggunakan paru-paru ya. Oksigennya nanti masuk melalui rongga hidung, lalu masuk melalui tenggorokan, lalu masuk melalui paru-paru. Nah, itu adalah sistem pernapasan pada hewan. Ada di halaman 79, lebih lengkap lagi di buku kalian ya. Nah, anak-anak, nanti di halaman 80 silakan anak-anak kerjakan untuk menulis alat pernapasan pada hewan-hewan yang sudah disediakan tadi. Sekarang anak-anak masuk di pembelajaran 2 tentang alat pernapasan pada manusia dan fungsinya. Nah, anak-anak, sekarang kalian amati halaman 80 tentang alat-alat pernapasan pada manusia. Anak-anak tahu ya bahwa manusia bernafas menggunakan paru-paru. Nah, bagaimana udara bisa sampai ke paru-paru kita? Silakan anak-anak perhatikan bagian yang ada di halaman 80. Perhatikan anak-anak, itu udaranya masuk ke tubuh melalui rongga hidung. Di rongga hidung terdapat bulu-bulu hidung atau rambut hidung yang bertugas untuk menyaring debu dan kotoran yang berasal dari udara. Sehingga udara yang masuk ke paru-paru tidak ada kotoran dan debu-debunya karena sudah disaring oleh rambut hidung. Di dalam rongga hidung juga terjadi proses penyesuaian suhu dan kelembaban udara untuk memudahkan proses penyebaran gas yang ada di dalam tubuh. Dari rongga hidung akan masuk ke trakea. Di dalam trakea juga ada penyaringan kembali udara yang masuk dan mengantarkan udara tersebut ke paru-paru. Jadi disaring lagi anak-anak di trakea. Trakea itu tenggorokan anak-anak. Jadi akan ada penyaringan udara lagi supaya udara yang masuk ke paru-paru tidak kotor. Nah, dari trakea masuklah ke paru-paru ya. Di dalam paru-paru itu ada 3 bagian anak-anak. Ada bronkus, ada bronkiolus, ada alveolus. Bronkus itu percabangan dari trakea yang menuju ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, di setiap bronkus ada percabangan-percabangan lagi kayak akar. Nanti saya tunjukkan gambarnya ya. Kayak akar yang disebut bronkiolus. Di ujung bronkiolus terdapat alveolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, seperti itu anak-anak proses masuknya udara ke dalam tubuh kita sampai menuju ke paru-paru tadi. Jadi di paru-paru tadi ada 3 bagian lagi anak-anak ya. Ada bronkus. Bronkusnya nanti terus bercabang ke paru-paru kanan dan kiri. Bronkusnya bercabang-cabang lagi menjadi bronkiolus. Di ujung bronkiolus ada alveolus. Nah, anak-anak harus paham bagian-bagian dari organ pernafasan kita. Nah, ini anak-anak gambar dari organ pernapasan manusia yang Bu Ika sebutkan tadi yang berupa bagan yang ada di halaman 80. Ini ada gambarnya anak-anak. Ini ada rongga hidung, lalu menuju trakea. Nah, ini trakea. Trakea itu tenggorokan. Nah, tulangnya seperti ini nih, tuh bentuk tulangnya bergaris-garis gini, kayak ada cincinnya ya. Nah, ya di sini kok ada faring, laring, Bu ya. Faring dan laring juga bagian yang ada di organ pernafasan kita. Cuma yang kita bahas yang ini aja, yang jalur masuknya udara ya. Ada di rongga hidung, trakea, lalu di trakea ini lihat ada bronkus nih gambarnya anak-anak, bronkus. Lalu bronkusnya bercabang ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, ini lihat gambarnya seperti akar. Nah, ini adalah bronkiolus yang kayak akar ini. Bronkiolusnya nanti di ujung-ujungnya terdapat alveolus. Nah, ini gambarnya alveolus, perhatikan. Nah, ini dia alveolus, lihat ini berupa gelembung-gelembung udara.
kayak anggur ya anak-anak ya. Nah, ini ada gelembung-gelembung udara. Gelembung-gelembung udara inilah alveolus yang berfungsi sebagai pertukaran oksigen dan karbon dioksida.